mengajarkan keimanan kepada Allah ya bagi anak-anak. Tadi kita menjelaskan kapan anak itu diberikan beban ibadah, khususnya sholat 7 tahun. Berarti sebelum itu sudah ditanamkan keimanannya, karena ibadah harus dibangun di atas pondasi keimanan. Nah, fitrah setiap manusia adalah Islam. Nah, maka sebetulnya kita terbantu. Ya, terbantu dengan fitrah setiap manusia itu yang sudah selaras dengan keislaman. Makanya kenapa Allah itu menghukum orang tua yang anaknya itu nanti menjadi anak yang tidak baik. Ya, karena orang tua itu merusak fitrah yang sudah baik kepada yang tidak baik. Jadi Allah itu tidak membebani kita dari kertas putih menjadi kertas yang baik, tidak. Sudah baik dia, kita hanya perlu menjaga saja. Tapi kalau kemudian rusak, ya wajar kalau Allah hukum kan. Jadi sebetulnya dalam pendidikan anak itu Allah sudah berikan keringanan bagi kita. Nah, pertama itu. Jadi pertama kuatkan fitrah anak. Jadi mana fitrah anak itu sejak awal itu sudah selaras dengan Islam. Nah, fitrah manusia itu ya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jiwa manusia itu ya dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya sejak awal tanamkan keimanan kepada Allah. Ketika bayi dalam janin, bisa nggak ditanamkan keimanan? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya, ketika orang tuanya kemudian rajin beribadah, orang tuanya membaca Al-Quran, setiap aktivitasnya kemudian tidak pernah kering dari mengingat Allah dan zikir kepada Allah. Nah, itu bagian dari penanaman, bahkan dia masih dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, nah sering tadi kalimat-kalimat thayyibah itu disebut ya di telinganya, kemudian dibacakan Al-Quran, dan ketika sudah mulai mengerti, itu dikenalkan kepada Allah. Ya, bagaimana cara mengenalkannya? Enggak usah kemudian menggunakan logika yang terlalu tinggi. Bagi anak-anak dia fitrahnya Islam. Jadi sekedar kemudian kita sebut biasa saja itu sudah berefek pada fitrah. Ya, contohnya ya ini ya kita makan rezeki dari Allah, baca bismillah dulu, gitu ya. Ya, kemudian tidur, ya nak kita mohon perlindungan kepada Allah, baca doa dulu. Ya, kemudian melihat sesuatu yang indah, nah ini yang menciptakan Allah. Ya, untuk kita di dunia ini, ya kita ya bersyukur atas kenikmatan yang Allah ciptakan ini. Ya, jadi semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya anak kita itu yang didengar itu ya tadi Allah dan Allah. Dan semua kebaikan itu tadi dihadirkan. Nah, lama-lama kalau anak kita itu Allah itu sudah baik ya kepada kita. Nah, kalau sudah baik kan akhirnya apa? Muncul ya kecintaan itu. Dan bahkan nanti kalau kemudian tema muraqabah, ya tema muraqabah itu kalau kita kan selama ini muraqabah itu menjadi pengekang, tidak. Tapi bagi yang cinta kepada Allah, muraqabah itu sentuhannya berbeda. Dan baru nanti ya makanya ada kitab namanya Mas'uliyatul Ab fi Tarbiyatil Walad fi Marhalati At-Tufulah. Tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak laki-laki di fase kanak-kanak. Nah, itu kitab tesis, awalnya tesis yang ditulis oleh, sekarang sudah jadi profesor penulisnya, Profesor Adnan Baharith, yang di situ ada tema akhlak kepada Allah. Ada beberapa poin yang beliau munculkan. Yang pertama adalah membangkitkan fitrah anak. Nah, tadi fitrahnya kan sudah Islam, tapi dikuatkan lagi terus, dibangkitkan. Yang kedua, di situ diajarkan untuk mengajarkan kepada anak tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dari kenikmatan itu kan melahirkan kesyukuran tadi itu, melahirkan cinta. Nah, setelah itu baru muncul muraqabah. Ya, tapi muraqabah tidak sebagai pengekang. Contohnya begini. Kan ciptaan Allah kan sangat luas. Dan kita ini sebagai manusia kan makhluk yang kecil sekali di planet yang kecil. Tapi Allah melihat kita nih. Bayangkan, setelah cinta kepada Allah, tapi kemudian kita tahu Allah melihat kita di saat makhluk Allah sangat banyak. Apa perasaan kita? Semakin senang kita. Nah, ketika kita tahu Allah melihat kita, ya sudah, berarti kita ibadah pun senang karena Allah melihat kita. Dan pasti akan Allah balas. Gak ada yang luput dari apa namanya? Pengawasan Allah. Kemudian lihat orang lain berbuat tidak baik, kita tidak bisa melarang misalkan.
Ya kita tahu Allah melihat dia, Allah adil, Allah akan hukum dia. Tidak di dunia, di akhirat. Dan baru kemudian sentuhan terakhirnya kita tidak bermaksiat kepada Allah karena Allah lihat kepada kita. Nah itu yang sentuhan terakhir sebetulnya. Makanya tema muraqabah itu jangan digunakan menakut-nakuti anak. Tapi justru muraqabah itu kalau prosesnya benar itu menjadi kenikmatan yang bisa dimunculkan kepada anak tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di kitab itu poin yang keempat itu salat. Nah, lagi-lagi salat itu sentuhannya harus benar. Tadi urutan pengajarannya juga harus benar. Ya, makanya salat itu kenapa disyariatkan bahkan sejak awal kedatangan Islam. Ya, sejak awal kedatangan Islam. Jadi sholat beda dengan kewajiban yang lain yang baru disyariatkan di Madinah. Kalau sholat ini bahkan awal Nabi diutus sudah disyariatkan sholat. Ada apa dengan sholat? Nah, baru di buku itu terakhir pembahasan tentang qada dan qadar. Dan berkaitan dengan takdir Allah kalau kita mengenal Allah. Tadi setiap yang Allah tetapkan adalah kebaikan. Jadi 5 itu. Membangkitkan fitrah, mengajarkan anak tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian muraqabatullah, yang keempat sholat, dan yang kelima ini adalah iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan poin-poin itu kalau dijelaskan secara rinci ya panjang. Ya, karena saya ngisi kajian bulanan ya wali santri salah satu lembaga pendidikan. Nah, itu beberapa bulan sekarang masih di poin yang keempat sholat. Sekali pertemuan satu tema tadi. Nah, kemudian ini sesi tanya jawab harus mendetailkan itu ya nggak bisa. Ya, maka saya kasih gambaran besarnya saja. Ya, paling tidak 5 hal tadi itu kalau kemudian dikupas dengan sangat dalam, nah di situ bisa menanamkan keimanan untuk anak-anak sehingga kemudian ketika masuk tema ibadah, ya mereka bisa siap beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan maju aja Bu biar suaranya lebih terdengar jelas. Di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik, ya jadi ketika orang tua di masa lalunya itu belum terlalu dekat dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam, ya namun alhamdulillah sekarang kemudian sudah berubah dan ya ada kesadaran untuk mendekat kepada Allah, ya juga ingin agar anak-anaknya juga demikian. Nah, ya pertama dia harus pahami ya kondisi anak yang mungkin dulu belum mendapatkan haknya secara cukup. Nah, sehingga orang tua pun tidak bisa memaksakan ya pokoknya anak saya harus begini dan begini. Nah, ada tahapan yang kemudian harus dilalui. Ya contohnya misalkan kan Nabi memerintahkan kan 7 tahun diperintahkan untuk sholat, 10 tahun nggak mau sholat dipukul. Ini orang tua baru tahu, oh ada hadis begitu ya. Mendapati anaknya 10 tahun nggak mau sholat, kira-kira diapakan? Nah, ketika dipukul benar nggak caranya? Benar nggak urutannya? Nggak, dipukul itu kalau di usia 7 tahunnya sudah diperintahkan. Dan 7 tahun diperintahkan itu kalau sebelumnya sudah diajarkan keimanannya.
Lah belum diajarkan keimanannya, belum pernah diperintahkan, tiba-tiba berdalih dengan hadits Nabi langsung dipukul. Nah, ini ada proses yang kemudian terlewati. Nah, maka orang tua pun harus sadar. Kalau dulu kemudian ya belum memberikan hak anak sepenuhnya, berarti ketika ingin mendidik anak itu pahami urutannya. Ya, sehingga tidak salah langkah dalam mendidik anak, karena tujuan yang baik, niat yang baik, kalau caranya tidak baik, ya hasilnya juga ya tidak baik juga. Maka di sini orang tua pertama perlu menyadari itu, bahwasanya ada tahapan yang kemudian tidak berjalan dengan baik ya sejak awal. Berarti kemudian orang tua berikutnya adalah mengilmui agar kemudian bisa memberikan pengajaran itu sesuai dengan urutan yang benar, dan bahkan kalau perlu kemudian orang tua untuk melembutkan hati anak yang mungkin dirasa ya agak keras karena belum mendapatkan pendidikan maksimal, ya memohon keridhaan anak. Ya, karena dahulu itu belum memberikan hak anak ini dengan maksimal karena faktor ketidaktahuan. Nah, maka kalau kemudian anak itu sampai orang tuanya minta maaf segala macam, ya belum mendidik dengan cara yang baik. Kadang anak yang hatinya keras itu bisa luluh juga. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kemudian semua sudah dilakukan, nah maka yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikan hati itu memberikan kesadaran kepada anaknya, sehingga kemudian menerima kebenaran itu dan apa yang diharapkan oleh orang tua, itu bisa dilaksanakan oleh anaknya. Ya, tapi lagi-lagi semua butuh proses dan semua butuh ilmu. Ya, karena semangat saja belum cukup kalau kemudian belum diilmui dengan baik. Ya, maka ya tadi, ya berarti orang tuanya belajar. Ya, anaknya pun ya kalau bisa diajak belajar juga. Ya, tapi intinya orang tua harus sabar ya. Ya, dan kesabaran itu juga tadi berbanding dengan pendidikan anaknya yang baru dimulai ketika orang tuanya sadar. Dan jangan pernah membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Karena bisa jadi yang lain itu sudah dimulai pendidikannya sejak awal, tapi yang ini baru kemudian memulai. Ya, tapi intinya ilmu itu ibarat cahaya. Kalau kemudian kita melangkah dengan cahaya yang terang, insya Allah tidak terpeleset. Tapi kalau kemudian kita melangkah dengan semangat tinggi tapi tanpa cahaya, itu banyak terpeleset. Jadi intinya di ilmu itu. Ya, dan sering konsultasi ya kepada ahli ilmu tentang cara yang lebih pas ya untuk pendidikan anak yang mungkin proses pendidikannya itu tidak berjalan sejak awal, tapi kemudian baru terjadi di pertengahan. Demikian barangkali, wallahu a'lam. Ada lagi? Dari apa? Ya, satu lagi terakhir. Baik. Insyaallah terakhir. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. 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 Waalaikumsalam. Baik, ya kecintaan itu nanti ada dua sebabnya. Ya, ada kecintaan yang faktornya adalah dengan al-his. Al-his itu indera. Dan ada kecintaan yang landasannya adalah akal. Nah, semakin tinggi level seseorang, dia mencintai tidak dengan inderanya, tapi dia mencintai dengan akalnya. Nah, semakin tinggi seseorang levelnya, itu dia mencintai tidak dengan inderanya, tapi dengan akalnya. Ya, contohnya begini, ada makanan yang nikmat, ya nikmat di lidah, gitu ya, nikmat di kantong, tapi bikin penyakit. Ya, nah kira-kira kalau seseorang itu level cintanya itu pada inderanya,
Seneng nggak makan makanan itu? Oh, seneng banget. Ada yang suka mie instan di sini? Nah, itu berarti cintanya masih dengan indranya. Oh, enak kok gitu loh. Tapi kalau kemudian dia mencintai dengan akalnya, dia tahu ini efeknya tidak baik untuk saya di kemudian hari. Nah, justru kecintaan saya pada mie instan ini adalah dengan tidak memakannya. Jadi kalau cintanya dengan indranya dia makan, kalau cintanya dengan akalnya justru tidak dia makan. Nah, akal ini nanti kaitannya dengan jiwanya itu. Sama. Ya, ketika kemudian kita sekarang kalau meninggalkan sholat, oh enak fisik kita tuh. Apalagi sedang capek nggak sholat enak banget. Tapi kalau kemudian kita gunakan akal kita, oh nanti gimana nasib akhirat saya ya? Gitu. Nah, jadi selalu membandingkan antara nikmat yang sementara yang kaitannya dengan indera dengan kenikmatan yang hakiki yang nanti kaitannya dengan akal yang itu baru kita dapatkan di akhirat nanti. Makanya Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan sifat terburu-buru. Makanya apa yang saya dapatkan sekarang? Nah, terburu-buru ini kaitannya dengan fisik. Makanya kalau kemudian kita ingin melawan itu, maka tadi kita harus punya nafas yang panjang, jangan serba terburu-buru. Kalau kita sholat, apa sih yang kita dapatkan dari sholat? Sekarang apa yang kita dapatkan? Nggak ada. Ya kalau kemudian sehat segala macam itu kan ya urusan yang lain. Tapi kalau sekarang balasannya kan nggak di sini, tapi di akhirat nanti. Makanya caranya biar jiwanya kuat itu kan dunia itu kehidupan untuk fisik, akhirat kehidupan untuk jiwa. Dan yang kekal itu bukan fisik kita tapi jiwa kita. Nah, berarti kalau kemudian sekarang saya hidupnya enak, tapi nanti jiwa saya di akhirat pun nggak enak hidupnya, mending mana? Sekarang nggak enak dulu tapi nanti enak, dengan sekarang enak tapi nanti nggak enak. Enak dua-duanya. Iya. Nah, enak dua-duanya itu kalau tadi kita bisa memanage jiwa kita itu bisa enak. Salat bisa enak. Ya karena tadi kita mengerjakan yang tidak enak, tapi kalau kemudian di depan kita bayangkan keenakannya. Nah, yang tidak enak ini pun bisa menjadi enak. Kayak apa contohnya? Ya, dia nggak enak nih kita lakukan, tapi terbayang setelah ini enaknya luar biasa. Ya, contohnya begini. Ya, ada gunung batu. Kemudian di dalam gunung batu itu ada emas. Kemudian ada seorang yang dia itu tahu di dalam gunung batu itu ada emas. Ya, akhirnya kemudian dia diterik, tengah terik matahari dia pecahkan batu-batu itu. Kemudian ada narapidana yang dikasih tugas oleh penjaga lapasnya ya untuk tadi kerja sosial menghancurkan batu juga. Sama-sama diterik siang yang sangat menyengat, pekerjaannya sama, menghancurkan batu. Tapi lihat yang narapidana tadi ketika menghancurkan batu, merasa nikmat nggak dia? Enggak, bahkan dia merasa ini hukuman dan siksaan bagi dia di tengah terik matahari harus menghancurkan batu. Tapi lihat orang yang kemudian menghancurkan batu karena tahu di dalamnya ada emas. Kira-kira ketika dia menghancurkan itu, menikmati setiap batu yang hancur nggak dia? Capek tapi nikmat gitu. Kenapa? Karena terbayangkan setelah itu ada emas yang bisa didapatkan. Nah, makanya kalau kemudian kita beribadah itu bayangkan setelah kehidupan dunia ini apa yang Allah siapkan. Nah, itu makanya akhirnya ibadah kita terasa nikmat. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa membayangkan apa yang Allah janjikan setelah kehidupan dunia ini, yang ada adalah sekarang. Capek salat itu, cuman kewajiban. Ya tadi kayak narapidana tadi. Nggak enak sama pekerjaannya. Nah gitu, itu enak dua-duanya berarti. Ya dia sama, tapi bisa yang sama ini nggak enak, ini enak. Karena yang ini dikaitkan dengan yang setelahnya tadi. Ya gitu ya. Baik. Nah, mungkin tambahan untuk yang kalau tadi yang untuk menasihati anak ya. Kalau tadi untuk menasihati orang tuanya seperti itu, kalau menasihati anak ya. Tadi hadirkan kebaikan orang tuanya kepada anak itu. Ya sebagaimana kalau kita bisa menghadirkan kebaikan Allah, ya kita akan ridho terhadap apa yang Allah putuskan untuk kita, bahkan ridho terhadap takdirnya. Nah, sama kalau anak itu tahu kalau orang tuanya itu ingin kebaikan untuk dirinya.
yang walaupun kadang caranya salah, tapi tetap ketika kita tahu orang tua kita ingin baik kepada kita, nah insya Allah yang demikian itu bisa yang menjadikan kita ridho dan lapang terhadap apa yang kemudian orang tua kita inginkan dari kita. Nah itu mungkin tambahan untuk nasihat bagi ya anak yang kondisinya seperti itu tadi. Wallah.